Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Ayo, sekarang kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita. Jangan lupa jaga selalu kesehatan dan kebersihannya. Tetap gunakan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Gunakan masker dan sering cuci tangan ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam wujud benda. Sebelumnya sudah pernah Ibu singgung mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Kemarin kata Ibu ada benda buku, kemudian di rumah itu ada minyak goreng kemarin. Nah, itu semua adalah macam-macam wujud benda. Nah, di sini ada 3 macam yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama, wujud benda itu benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga adalah benda gas. Nah, benda padat, yang pertama dulu ya kita jelaskan. Benda padat itu banyak di sekitar kita. Nah, terutama itu di rumah kalian sendiri. Nah, buku untuk belajar itu adalah benda padat. Nah, benda padat ini bentuknya apa kemarin? Tetap, walaupun kita pindah, dia tidak akan berubah. Jadi, setiap benda padat itu bentuknya tetap. Nih ya, ataupun pensil atau pulpen kalian, ini buku, kotak pensil, dan segala macam HP. Nah, itu adalah contoh benda padat. Meja, kursi, lemari, ya itu benda padat juga. Ukurannya pun tetap. Nah, sudah dipelajari kemarin mengenai ada namanya alat simpai. Nah, itu di pembelajaran 1 ya. Simpai itu kan adalah salah satu bentuk alat untuk olahraga ya yang terbuat dari rotan kemarin. Nah, itu cara memainkannya dengan cara diputar di pinggang. Nah, itu adalah contoh dari benda padat juga ya kita kaitkan. Nah, jika dipindahkan dari meja ke lantai, maka bentuk maupun ukurannya itu akan tetap. Ini buku dari meja Ibu pindahkan ke lantai, maka tetap akan berbentuk seperti buku, tidak berubah ya menjadi pulpen atau menjadi air. Nah, itu adalah ciri dari benda padat. Dia dimanapun dipindahkan pun dia tidak akan berubah wujudnya, kemudian ukurannya pun tetap. Nah, kemudian ada lagi, jadi cirinya tadi akan selalu tetap apabila dipindahkan, itu harus diingat ya. Ini Ibu beri tanda, coba. Jadi kalian harus tahu bahwa benda padat itu walaupun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukurannya akan selalu tetap. Itu adalah cirinya, ya. Oke. Bentar. Yang kedua adalah benda cair. Nah, kemarin sudah ada disinggung sedikit, air itu ya cair, kemudian minyak goreng, kemudian sirup kata Ibu kemarin. Nah, kalau yang ada di rumah kalian tuh banyak contohnya ya. Bu, apakah air hujan juga benda cair? Ya, karena dia kan bentuknya air. Nah, benda cair ini berbeda dengan benda padat. Nah, kalau benda cair kemarin menyerupai bentuk wadahnya. Misalkan air dibuat di dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Apabila air dimasukkan ke dalam botol, maka akan berbentuk seperti botol. Nah, kemudian lagi ada contohnya air teh nih di sini di bacaannya ya, nih di halaman benda cair itu
halaman Nah, untuk benda cair ini ada di halaman 73. Ini Ibu jadikan satu aja ya penjelasannya supaya lebih mudah. Nah, untuk benda cair, Ibu ulang lagi. Apabila contohnya nih ya, teh dipindahkan ke kaleng, maka bentuknya seperti kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlahnya itu tetap dan bentuknya pun ya tetap ya, seperti kaleng. Nah, kemudian yang ketiga adalah benda gas. Nah, gas ini kita dapat menyentuh benda gas sama benda cair, benda padat dan benda cair itu dengan tangan kita. Nah, tetapi kalau untuk benda gas itu tidak bisa dipegang seperti benda padat. Nah, ini kan benda padat bisa dipegang secara langsung, benda cair juga kita bisa pegang. Nah, kalau benda gas ini tidak bisa dipegang dan tidak terlihat juga, namun dapat dirasakan. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya ada sebuah balon. Nah, balonnya ini kita tiup. Nah, di dalamnya akan terdapat udara. Nah, udara ini merupakan bentuk benda gas. Kemudian lagi kalian bikin lagi pesawat dari kertas. Nah, dia itu bisa terbang. Nah, kenapa dia bisa terbang? Itu karena adanya angin. Angin ini kita bisa sebutnya termasuk dalam benda gas. Angin adalah udara yang bergerak ya. Jadi angin itu tidak bisa kita tidak bisa kita pegang, tidak bisa terlihat juga, namun dapat kita rasakan ya. Kalau anak ibu berada di tengah-tengah di tengah-tengah pohon atau di mana ya, di bawah pohon, nah itu terasa anginnya biasanya ya. Kemudian lagi gas ini juga menempati ruang. Nah, seperti contohnya tadi, balon tadi diisi dengan gas. Nah, gas di dalam balon itu dia menempati ruang, yaitu di dalam balon. Gas ini memiliki volume meskipun tidak bisa dilihat dan disentuh ya. Volume dan bentuk benda gas ini berubah-ubah sesuai wadahnya tadi. Namun tidak bisa kita pegang tadi. Dilihat pun dia tidak terlihat ya, namun bisa dirasakan. Oke ya. Itu aja penjelasan Ibu, ada benda padat, benda cair dan benda gas. Semoga dapat bermanfaat ya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.